Shalom Lifehouse Family. Pada kesempatan ini kita akan meneruskan pendalaman Alkitab kita dari Injil Matius. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Kalau kami boleh mempelajari kebenaran firman-Mu, kami berdoa supaya ini bukan untuk sekedar mengisi pikiran kami, tetapi ini bisa mengubahkan cara berpikir dan hidup kami. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Oke saudaraku, sementara kita masih dalam situasi lockdown, jadi saya akan meneruskan pendalaman Alkitab ini via online. Pembahasan kita terakhir sampai dengan Matius pasal 5 ayat yang ke-16. Hari ini kita akan tuntaskan Matius pasal yang ke-5. Saya akan mulai dari ayat yang ke-17 dan 18. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya itu terjadi. Ayat ini dimulai dengan begini, jangan kamu menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Rupanya orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, menuduh Tuhan Yesus, menyangka Tuhan Yesus bahwa Yesus datang hendak meniadakan hukum Taurat. Makanya ayat ini dimulai dengan sangkaan demikian, bahwa Tuhan Yesus ingin menghapuskan perjanjian lama. Padahal saudaraku, Yesus tidak pernah menolak PL. Kitab yang dipelajari pun oleh Tuhan Yesus masa kecil adalah kitab-kitab perjanjian lama. Dan tidak jarang saudara menjumpai bahwa Yesus sendiri mengutip dari perjanjian lama. Jadi tidak mungkin bahwa Tuhan Yesus hendak membatalkan atau hendak menyingkirkan perjanjian lama. Itu tidak benar saudaraku. Yang Tuhan Yesus tolak itu bukan perjanjian lamanya, tetapi penafsiran dari orang Farisi dan ahli Taurat. Itu loh yang Tuhan Yesus kecam dan lawan sepanjang pelayanannya. Jadi saudaraku, semuanya kan pakai Alkitab perjanjian lama. Jadi kitabnya orang Yahudi itu adalah Alkitab perjanjian lama yang kita pegang. Tapi masalahnya orang Farisi ahli Taurat memberikan pengertian-pengertian yang di mata Yesus memang kebenarannya itu tidak sesuai sama sekali. Mereka tidak menemukan esensi dari ayat-ayat perjanjian lama. Yang mereka temukan atau yang mereka kembangkan adalah kulit luarnya yang diberikan pengertian sesuai apa yang mereka mau. Sesuai apa yang nyaman dengan diri mereka. Makanya yang boten-boten yang diurusin. Nanti kalau saudara lihat di Matius 15 misalnya. Perkara cuci tangan lah yang diurusin. Itu sebabnya dalam kecaman Tuhan Yesus dalam Matius 23 saudaraku. Tuhan mengecam, kamu itu bikin beban berat yang kamu ikatkan di bahu orang. Tapi kamu sendiri tidak mau menyentuhnya. Ini loh yang Tuhan tentang. Makanya sebaliknya Yesus berkata bahwa pikulah kuk yang kupasang. Jadi rabi-rabi zaman dulu memiliki penafsirannya sendiri terhadap kitab suci. Penafsirannya itu juga disebut dengan kuk. Jadi kalau orang Farisi ahli Taurat meletakkan kuk yang berat kepada pendengarnya, Yesus tidak. Yesus bilang, pikul kuk yang kupasang. Sebab kuk yang kupasang itu ringan. Ini bukan masalah standar, tapi Yesus langsung mengarah pada esensi atau nafas daripada hukum Taurat. Makanya saudara lihat ya, kalau ada pengajar yang aneh-aneh,
yang urusin hal yang boten-boten. Kayak orang Farisi dulu, perkara cuci tangan lah yang diurusin. Kalau sekarang ada terlalu banyak yang mengajarkan yang tidak esensi, yang merupakan penafsiran, tapi hal yang aneh-aneh, udah deh. Kita nggak usah ikutin yang kayak begitu-gituan. Capek, bikin pusing. Itu yang sering saya katakan sebagai farisi-farisi modern. Itu berbahaya, saudaraku ya. Nah, Tuhan Yesus tidak pernah punya niatan atau kedatangannya tidak pernah untuk meniadakan hukum Taurat. Justru Yesus dengan tegas menyatakan kedatangannya untuk menggenapi, untuk memenuhi apa yang dituliskan Taurat dan kitab para nabi. Maka ada dua hal penting. Yang pertama, kelahirannya menggenapi nubuatan para nabi. Kelahiran Yesus itu menggenapi nubuatan para nabi. Yang kedua, kedatangannya membuat jadi lengkap atau menyempurnakan apa yang ditulis di perjanjian lama. Dengan demikian PL dapat dimengerti dengan sempurna dan juga ia menunjukkan arti yang sesungguhnya. Maka nanti kalau kita lihat dalam ayat ke depan nanti 21 sampai 48, Yesus menunjukkan spiritnya. Nanti kita pelajari. Jadi perkataan selama belum lenyap langit dan bumi menunjuk pada keyakinan orang Yahudi bahwa apapun hukum yang disampaikan Musa tidak akan pernah berubah karena sifatnya kekal. Oh ya, saya setuju itu. Yesus juga setuju itu. Maka Yesus bilang, aku datang bukan untuk meniadakan kok. Ya. Nah itu tidak ada satu iota. Iota itu abjad terkecil dalam bahasa Yunani. Sebab PB ditulis dalam bahasa Yunani, jadi ini menggantikan abjad terkecil dalam bahasa Ibrani. Jadi tidak ada satu iota pun yang dibatalkan, artinya ini menunjuk bagian terkecil dalam hukum Taurat. Jadi sekali lagi Yesus hendak menekankan bahwa ia tidak berniat menghapus hukum Taurat. Ya. Ungkapan sebelum semuanya terjadi dapat memiliki dua makna, yaitu semua harus terjadi sebelum dunia berakhir, dan semua yang tertulis di sana akan menjadi kenyataan. Ya. Jadi kalau saya boleh ibaratkan, PL itu seperti Injil yang masih kuncup. Kalau PB itu Injil yang sudah mekar bunganya. PL itu bayang-bayang. PB itu kenyataan dari bayang-bayang itu. Ya. Jadi kalau saudara melihat di PL itu, kenapa sih mempersembahkan korban itu harus dengan darah anak domba? Jadi kalau berdosa bawa domba dipotong darahnya. Itu sebenarnya gambaran untuk yang akan datang bahwa ini adalah anak domba Allah yang akan menebus dosa dunia. Jadi PL itu Injil yang masih kuncup. Semua masih penuh dengan perlambangan, masih simbol-simbol, gambar, tapi PB itu sudah bunga yang mekar. Ya. Jadi kita harus memahami PL adalah nubuatan-nubuatan yang bersifat ramalan, yang masih belum berupa kenyataan. Tetapi itu semua menjadi kenyataan di zaman perjanjian baru, dan Yesus yang menggenapinya. Oke, dan kita harus memahami saudara, ini ada yang saya harus tulis dulu. Ini kan judul perikopnya Yesus dan Hukum Taurat ya. Jadi Taurat ini saudaraku, Taurat ini ada 3 bagian. Yang pertama Dekalog. Ini 10 hukum. Nah, Dekalog ini dikembangkan. Ini kan cuma 10 hukum garis besarnya, nafasnya. Dekalog ini dikembangkan untuk diterapkan kepada kehidupan konkret bangsa Israel pada saat itu. Makanya ada namanya misi Patim, ini dikembangkan misi Patim. Ada Kumim. Ini undang-undang kemasyarakatan.
Ini undang-undang peribadatan. Nah, ini yang saudara harus mengerti bahwa 10 hukum dekalog ini nafas, ini mencerminkan karakter Tuhan. Yang Tuhan hendak angkat dan jelaskan adalah ini. Nah, orang Farisi suka memberikan penafsiran-penafsiran yang ini, terus dikasih bumbu-bumbu. Bumbu itu apa yang enak buat dia. Bahkan ini bisa dipelintir-pelintir nanti kalau kita lihat untuk melegalkan kejahatan mereka. Maka Yesus menghardik mereka, kamu tuh gak tahu arti ini. Kamu langsung mengembangkan ke sini dan kamu kasih bumbu sendiri yang suka-suka apa yang kamu mau. Coba kita lihat dulu dengan selanjutnya ayat 19 dan 20. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Yesus mengucapkan kalimat ini untuk menegaskan bahwa kehadirannya bukan untuk meniadakan Taurat, tapi untuk menggenapinya atau menyempurnakannya. Maka Tuhan bilang, siapa yang meniadakan, waduh, you gak dapat tempat. Kata meniadakan di sini bisa berarti mengurangi atau menghilangkan wibawa Taurat dengan cara tidak mentaatinya. Taurat di sini tentu makna dan esensi yang sebenarnya dari hukum itu. Makanya nanti ke bawah itu esensinya itu yang mana? Itu yang Yesus jabarkan di bawah, saudaraku. Nah, sebenarnya orang Farisi dan ahli Taurat sedang menjebak Yesus dan menuduh Yesus mengesampingkan Taurat. Justru Yesus itu satu-satunya pribadi yang bisa menggenapi. Dan Yesus memberikan makna yang sebenarnya. Makanya kalau saudara mentaati apa yang Yesus ajarkan, otomatis kita sudah mentaati Taurat. Sebab apa yang Yesus ajarkan adalah esensinya, nafasnya. Hari-hari ini kan ada banyak yang bilang, orang Kristen tidak terikat dengan hukum Taurat. Amin, saya setuju. Kita terikat sama Yesus. Tapi apa yang Yesus ajarkan itu sebenarnya nafas, esensi dari dekalog. Jadi kalau orang mentaati Yesus, dia otomatis sudah pasti dia juga memenuhi apa yang menjadi Taurat atau 10 hukum itu. Nah, tapi kan sekarang banyak orang pelintir, saudaraku. Apa yang dipelintir? Oh, saya udah enggak terikat sama Taurat, jadi saya boleh ngapain aja. Loh, enggak bisa. Coba isi dekalog, entah kalau kita lihat. Contoh, jangan mencuri. Itu kan salah satu isi dekalog. Terus kita mau bilang, aku udah gak di bawah hukum Taurat. Aku boleh mencuri. Gak bisa. Justru kalau nafasnya lebih berat, you mengingini saja, you udah mencuri itu. Jadi susah, saudaraku ya. Orang Farisi itu tidak mengerti apa yang menjadi esensi hukum Taurat. Makanya perbuatan mereka parah. Di ayat ke-20 Tuhan bilang, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada mereka, di kaiosune, itu kebenaran dalam tingkah laku. Nah, coba kita pause dulu. Kebenaran dalam tingkah laku, saudaraku. Ahli Taurat aja sudah dipandang gak benar. Kalau kita sebagai orang percaya dipandang lebih parah dari ahli Taurat, betapa rusaknya kita.
Ahli Taurat aja dipandang gak benar, saudaraku. Jadi kalau orang sampai lebih parah dari ahli Taurat, itu dia betul-betul tidak betul. Sebab ahli Taurat aja sudah tidak betul. Ya. Kalau orang Farisi tidak mengerti esensi Taurat, pengikut Kristus harus mengerti esensi dari hukum Taurat. Yaitu yang dirangkum dalam Matius 22 ayat 37-39, mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Jadi kalau sampai orang percaya lebih parah, lebih munafik dari orang Farisi, waduh, kita pasti tidak dapat tempat, saudara, dalam kerajaan surga. Saya berdoa Life House Jakarta tidak jatuh ke dalam lubang yang satu ini. Sekarang kita mulai lihat apa sih esensi Taurat yang Tuhan ajarkan. Ayat 21 dan 22. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata dengan saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Saudara lihat polanya, Tuhan mengawali gini, kamu mendengar tetapi aku berkata. Ini semua nanti ke belakang, polanya tuh gitu. Kamu mendengar, apa sih yang didengar? Hukum yang tertulis. Apa sih yang didengar? Tafsiran-tafsiran yang diberikan oleh ahli Taurat dan orang Farisi dan para rabi zaman itu. Tapi Yesus mengcounter kan, tetapi aku berkata. Nah, di sini Tuhan sedang mau mengcounter dan memberikan makna yang sesungguhnya. Contoh, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Ini kan Dekalogus, saudara, hukum ke-6. Tapi orang Farisi kan tidak ngerti. Bukannya tidak ngerti, pura-pura tidak ngerti. Dan dia bisa berikan arti yang lain, ntar kita lihat. Tapi pada dasarnya, Tuhan hendak mengajarkan kita bahwa manusia itu tidak memiliki hak untuk mencabut sesamanya. Tidak memiliki hak untuk mencabut nyawa sesamanya. Sebab saudaraku, sejatinya hidup dan mati manusia ada di tangan Tuhan, bukan di tangan kita. Manusia yang telah jatuh ke dalam dosa seringkali tidak ada bedanya dengan hewan. Kalau hewan itu membunuh dengan naluri. Kalau kita nonton Discovery Channel, Animal Planet, hewan itu membunuh dengan nalurinya. Begitu melihat, begitu perut lapar, misalnya singa perut lapar, macan perut lapar, melihat ada kuda zebra, ada di wilayahnya, naluri dia langsung kejar bunuh. Kalau manusia tanpa kasih, tanpa mengerti nafas hukum Taurat, maaf ya, bisa sama seperti hewan. Cuman menjadi hewan yang beratsio. Kenapa? Kalau hewan membunuh dengan naluri, manusia itu bisa membunuh dengan pikirannya. Ini lebih jahat, saudara. Membunuh dengan pikiran lebih jahat. Kalau dengan naluri, ini ada zebra, cus, hajar langsung mati. Kalau membunuh dengan pikiran itu lebih jahat. Orang kalau udah gak suka sama orang bisa, gue kerjain nih orang. Tuh. Gue bikin hidupnya susah. Gue tutup jalan hidupnya. Ini seperti membunuh katak, dimasukkan ke panci. Tapi dimatiinnya pelan-pelan, airnya dipanasin pelan-pelan. Begitulah manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Itu sebabnya dalam 1 Yohanes 3 ayat 15 dikatakan, membenci adalah membunuh. Maka di sini Yesus mengangkat dari esensi hukum Taurat itu sendiri. Tadi yang kamu dengar bunuh kan? Nih kata Tuhan bilang, sekarang aku kasih tahu ya, kalau orang yang marah terhadap saudaranya, terhadap sesamanya, ya harus dihukum katanya. Nah, orang Farisi dan ahli Taurat seringkali membenci orang yang tidak segolongan dengan dia.
orang yang tidak sepaham dengan dia, orang yang tidak sekelompok dengan dia langsung dibenci. Itulah orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka seringkali membenci orang yang tidak sepemahaman dengan mereka. Tapi bagi mereka, lihat nih, itu sah-sah saja. Yang penting tidak ada penumpahan darah. Paham ya? Jadi orang Farisi itu suka mengembangkan dekalog, dikasih tafsiran dan dibuat pengamannya sendiri untuk memuaskan dagingnya dia. Firman Tuhan bilang jangan membunuh. Ya udah, buat dia, kalau gua nggak suka, gua benci lu, gua habisi lu, tapi gua nggak membunuh secara langsung, kira-kira gitu. Mungkin kalau zaman sekarang seperti yang tadi saya bilang, gua nggak suka sama nih orang. Saya emang gak ambil pisau langsung saya bunuh. Enggak. Saya juga gak panggil pembunuh bayaran kok pendeta. Tapi kita bisa dengan rencana licik jahat kita. Saya tutup jalan hidup orang ini. Saya bikin hidup dia sengsara. Itu membunuh juga. Nah orang Farisi seringkali melakukan hal-hal yang demikian. Dan mereka berlindung di balik dalih. Aku gak menghabisi nyawa. Lihat. Maka Tuhan Yesus sangat mengecam mereka. Bagi mereka kalau nggak ada penumpahan darah, mereka nggak usah merasa bersalah. Kalau Tuhan Yesus bilang, kamu tuh nggak tahu intinya, kamu nggak tahu esensinya. Kamu melakukan hukum pun untuk membela dosamu. Tuh, itu orang Farisi tuh begitu. Makanya ayat 22 di sana, kata marah dalam bahasa Yunani itu, dalam naskah Yunani kuno seringkali diterjemahkan sebagai marah tanpa sebab. Tidak semua amarah salah saudara. Misalnya amarah Allah, kan Allah juga punya amarah, tapi kalau amarah Tuhan, amarah Allah itu suci dan murni. Saudara boleh marah, tapi pastikan amarahmu suci dan murni. Kalau amarah tanpa sebab itu sudah pasti tidak suci dan tidak murni. Orang tuh amarah tanpa sebab bisa disebabkan oleh banyak hal. Ya kan? Suami yang pulang, istri gak salah apa-apa, dimaki. Istri juga suami gak salah apa-apa, dimaki. Mungkin suami lagi stres sama kerjaan kantor. Stresnya dibawa pulang ke rumah. Ketemu istrinya jadi sansak tinju. Udah. Atau istri. Dia stres sama anaknya. Wah ini musim work from home begini. Banyak teman saya yang punya anak-anak kecil bilang, aduh pastor saya baru tahu begini susahnya ya. Ngajarin anak. Saudaraku saya mau bilang begini loh. Pendidikan itu tidak bisa diserahkan sama sekolah. Tanggung jawab terbesar pendidikan tetap ada di tangan orang tua. Jadi jangan sekali-sekali kita berpikir menyerahkan anak kita ke sekolah. Kalau perlu saya bayar mahal, yang pakai dolar sekalian. Supaya saya nggak usah capek-capek ajarin anak saya. Itu salah loh saudara. Di sekolah itu cuman 7 jam, 8 jam, 16 jam lagi anak itu bersama-sama dengan kita. Pendidikan anak itu tidak bisa dilempar kepada sekolah, apalagi pendidikan karakter, pendidikan pengenalan akan Tuhan. Itu tanggung jawab kita. Nah kadang-kala saya mau kembali lagi, kadang-kala kita tanpa sebab bisa marah, nah itu jangan. Atau marah karena sentimen, bisa. Ada orang kalau udah sentimen sama si A gitu, udah. Si A ngapain pun salah. Ngomong salah, nggak ngomong salah. Duduk salah, diri salah. Nah itu rasa-rasa sentimental gitu. Sebagai anak Tuhan nggak bisa. Coba kita bayangin kalau Tuhan sentimen sama kita. Stres kita ngapain aja salah. Waduh. Jangan ya. Nah itu kita harus punya amarah, kalau marah pun yang suci dan murni. Suci dan murni artinya alasannya jelas. Bukan kepentingan diri sendiri yang disakiti.
Yesus juga marah, tapi kalau Yesus marah pasti bukan karena dirinya sendiri yang dirugikan, bukan dirinya sendiri yang dijolimi, tapi kepentingan Bapa yang dijolimi, itu yang buat Yesus jadi marah. Kalau dirinya sendiri dia nggak marah dan derajatnya pun pas. Waktu marah sama Petrus, nyah iblis, itu marah sama Petrus. Di bait Allah ya sampai terbalikin meja. Kan Tuhan nggak setiap kali marah terbalikin meja. Nah kalau itu emosional, pasti nggak suci dan murni. Jadi kalau kita tidak bisa marah dengan suci dan murni, ya mendingan nggak usah marah dulu. Belajar dulu sampai bisa suci dan murni, baru marah. Daripada kita marah-marah nggak jelas, ya jadi mendingan nggak usah marah dulu, saudaraku ya. Oke, manusia yang jatuh ke dalam dosa biasanya marah karena terbawa kebencian atau kekesalan dalam hati atau dendam membara. Nah, ini kan tidak suci dan murni, saudara ya, kalau ada dendam yang membara. Saudara harus ingat gini, sentimen tadi saya bilang tidak boleh. Kenapa? Tuhan itu tidak pernah benci sama pribadi loh. Tuhan gak benci sama pribadi. Yang Tuhan counter adalah dosanya, dosa manusia, itu yang Tuhan counter. Tuhan gak pernah benci sama kita loh, Tuhan benci sama dosanya. Nah ini nih bedanya ya, bedanya. Makanya orang sejahat apapun, kalau bertobat, Tuhan ampuni. Tapi kalau orang sentimen, seperti yang saya bilang tadi, gak salah apa-apa juga, emang kita udah kasih stempel. Orang ini nggak benar, jadi dia ngomong salah, diem salah, diri salah, duduk salah, semua salah. Nah itu tuh bukan, kalau sentimen itu benci kepada pribadi, bukan perbuatan. Kalau Tuhan enggak pernah benci sama orangnya. Makanya sejahat apapun kalau orang mau berubah, bertobat, Tuhan terima. Oke, jadi tidak boleh ada stempel stigma buruk. Nah, kalau itu sentimen. Ya. Itu sebabnya manusia berdosa sulit untuk mendapatkan amarah yang suci dan murni seperti yang Tuhan inginkan. Gak boleh marah tanpa sebab. Kata kafir di sini raka, yang berarti otak kosong, bodoh, merendahkan, menjelek-jelekan. Ada juga beberapa pemahaman yang mengatakan sebagai memaki-maki. Kata jahil di sini moros, yang bisa berarti bodoh, sinting. Jadi sebenarnya simpel aja. Kalau orang Farisi itu jangan membunuh, tapi bagi dia benci boleh, marah boleh, rendahin orang boleh, goblok-goblokin orang boleh. Itu orang Farisi. Merendahkan orang boleh, ngatain orang sinting boleh. Tapi kalau Tuhan bilang enggak, esensinya bukan itu. You merendahkan orang pun salah. Itu esensi yang Tuhan hendak katakan. Jadi kita bisa lihat ya bagaimana Yesus mengangkat hukum kepada atau ke atas permukaan. Jadi esensinya jelas. Itu yang Tuhan kerjakan. Yuk kita lanjutkan dulu. Ayat 23 sampai 26 sekarang. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkan persembahanmu di depan mezbah. Pergi dulu, berdamai dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan. Supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Ini masih kesambungan dengan hukum jangan membunuh tadi yang sedang Tuhan bahas. Ayat 23, 24 saudaraku dimulai dengan sebuah kisah orang yang ingin memberikan persembahan. Kalau saudara lihat, orang memberikan persembahan pasti dalam konteks ini ceritanya ini adalah orang percaya. Orang yang mau beribadah kepada Tuhan.
Tetapi ada masalah yang belum beres dengan saudaranya, dengan saudara seiman, dengan temannya. Dalam hal ini ada orang lain yang sakit hati karena kita. Ya, jadi kalau saudara lihat pengertian di sini, ya, dan engkau teringat ada sesuatu dalam hati saudaramu terhadap engkau. Jadi dalam case ini adalah kita yang bersalah sama dia. Bukan dia loh yang salah sama kita. Jadi kita tahu misalnya kita mengkhianati seseorang. Kita menipu seseorang, kita melukai seseorang. Sekarang kita bilang, Tuhan, aku bertobat Tuhan. Tapi kita belum pernah samperin dia. Kita belum pernah temui dia. Kita belum pernah mencoba membereskan. Kita belum pernah serius minta maaf sama dia. Kata Tuhan bilang, udah, jangan kebaktian dulu, jangan korban dulu. Temui dulu dia, minta maaf dulu. Ya memang kalau dia yang tidak mau memaafkan itu urusan lain. Tapi at least kita sudah punya itikat baik. Kalau kita pura-pura acuh bebe gitu ya. EGP emangnya gua pikirin. Ya kata Tuhan bilang udah enggak usah kebaktian dulu. Berdamai dulu ya. Dalam hal ini kita belajar saudara bahwa Tuhan mementingkan hubungan dan kita harus jadi berkat. Sulit untuk kita menjadi gambar Allah bagi dunia kalau kita sendiri hidup seperti duri landak bagi sesama. Kan kita diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Maksudnya apa? Maksudnya kita yang diharapkan menjadi gambar untuk dunia ini. Tapi ini kita bukan jadi gambar, justru kita jadi duri landak yang menusuk sesama. Wah ini berat saudara. Ya. Ayat 23, 24 tadi berbicara tentang hubungan kita terhadap saudara seiman. Jangan ada permusuhan. Tuhan lebih mengutamakan pendamaian. Saudara, saya harus ingatkan, ibadah yang benar adalah melalui kehidupan. Maka selalu saya bilang, terutama di situasi seperti sekarang ini sudah terbukti. Kebaktian bisa dihentikan, ibadah tidak bisa dihentikan. Kenapa? Ibadah itu dari kehidupan, saudaraku. Dan kita tidak bisa melakukan ibadah dengan benar kalau hidup kita masih seperti duri bagi sesama. Ibadah formal di gereja yang biasa kita lakukan adalah miniatur dari ibadah yang sesungguhnya. Yaitu keseharian hidup kita. Jadi masa-masa sekarang ini masa-masa loh. Di mana kita mempraktekkan hidup kita sebagai ibadah kepada Tuhan yang sangat luar biasa. Nah kalau tadi ayat 23, 24 bicara tentang hubungan kita dengan saudara seiman. Ayat 24, 25 bicara hubungan kita dengan dalam tanda petik lawan atau musuh atau orang yang membenci kita. Maksud dalam hal ini konteksnya sekarang bukan saudara seiman. Yang hendak Tuhan ajarkan di sini adalah apabila engkau punya masalah dengan orang yang bukan saudaramu, hal itu juga harus diberesin. Maka ayat ke-25 kalau kita lihat, ya. Ayat yang ke-26, aku berkata kepadamu sesungguhnya engkau tidak akan keluar sebelum kau membayar hutangmu sampai lunas. Ayat 26 Tuhan menyinggung tentang membayar hutang. Jadi dalam hal ini saudara bayangkan saja, mungkin kita pernah berhutang saudara. Ya, yang terbanyak mungkin hutang uang atau hutang apapun sama seseorang. Atau kita merugikan dia lah. Kita merugikan dia. Kita merugikan si A misalnya. Sekarang kita bertobat terima Tuhan. Atau selama ini ya Kristen kita cuma Kristen KTP. Sekarang kita belajar jadi sungguh-sungguh. Kita belajar firman Tuhan. Punya kehausan kita bertobat bilang Tuhan aku mau keluar dari hidupku yang lama. Selama ini Kristen. Tapi hidupnya masih hidup yang lama, belum manusia baru.
Sekarang mau belajar mengenakan manusia baru. Tapi kita pernah punya hutang nih sama si A. Atau kita menyakiti si A. Atau kita merugikan si A. Banyak orang Kristen yang tidak bertanggung jawab. Dia langsungnya, Tuhan, Engkau mengampuni dosaku. Engkau pikul termasuk hutangku sama si A. Tuhan pikul. Ini pertobatan yang tidak bertanggung jawab, saudaraku. Yesus memikul dosa kita, betul. Tapi tanggung jawab akibat dosa tetap tanggung jawab kita. Jangan berpikir saudara merugikan si A, saudara bertobat, terus ya udah Tuhan yang bayar. Enak aja. Lihat Sakeus. Sakeus itu mencontohkan sebuah pertobatan yang bertanggung jawab. Sakeus mencontohkan ketika dia jumpa dengan Yesus, apa yang dia katakan? Kalau hari ini ada orang yang kuperas, ku kembalikan 2 kali lipat. Tuh, tanggung jawab loh dia. Dia sadar dia pernah menyusahkan orang lain. Dia pernah merugikan orang lain. Nah, orang-orang Farisi kemungkinan dia ingin menggunakan sela-sela dari hukum ini, saudara. Untuk dipikir, udahlah kita udah minta ampun udah. Gak bisa. Tanggung jawab itu ada. Pertobatan yang benar, itu pertobatan yang bertanggung jawab. Makanya Tuhan bilang, udah, lu gak usah banyak cincong. Kalau saya mau dramatisir. Tuhan bilang, yuk bayar lu hutang. Nah, kalau saudara bilang, aduh pastor tapi saya belum bisa bayar. Gak apa-apa, samperin dia. Bilang maaf saya belum bisa bayar, tapi saya janji. Saya akan cicil atau saya akan bayar. Tunjukkan dengan etika yang baik. Ada orang tidak bisa bayar, tapi gaya hidupnya jet set. Pakai ini itu. Nah, ini kan juga tidak sesuai, saudara. Ini juga termasuk tidak bertanggung jawab. Kalau saudara tidak punya hutang, you cuma tanggung jawab sama Tuhan memang. Tapi kalau hutang aja masih ada, terus mau belanja yang macam-macam, ini tanggung jawab bukan sama Tuhan juga, sama sesama aja yuk belum beres, apalagi sama Tuhan. Tapi kalau yang gak punya utang juga bukan bilang, aku boleh mempergunakan uangku suka-suka. Ya, perkarakan dengan Tuhan, saudaraku. Sebab semuanya titipan. Ya. Tapi dalam koridor ini bukan itu yang hendak saya bahas ya. Yang hendak saya bahas adalah bagaimana kita punya pertobatan yang bertanggung jawab. Maka Tuhan luar biasa. Oke, kita lanjut. Ayat 27 dan 28 sekarang. Kamu telah mendengar firman jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia dalam hatinya. Kali ini kalau tadi hukum ke-6 jangan membunuh, Tuhan sekarang beranjak ke hukum ke-7 tentang jangan berzina. Persinahan bagi orang Farisi dan hukum Taurat, kalau belum bersetubuh, ya itu hanya pengertian kulit. Hanya kalau belum bersetubuh berarti belum berzina. Ingat ya polanya yang Tuhan katakan, kamu telah mendengar tetapi aku berkata. Gitu ya, ini ada polanya lagi. Bagi orang Yahudi ya udah kalau belum bersetubuh belum berzina. Tapi itu kan cuma pengertian kulit, saudara. Makna esensinya adalah kalau mengingini saja atau tergerak birahinya, maka sudah berzina. Yesus tidak melarang kita untuk memandang wanita dalam konteks ini. Kan saudara nggak disuruh merem terus pakai tongkat orang buta atau pakai kacamata kuda. Kan nggak ada yang begitu. Tetapi kalau memandang dengan birahi itu masalah. Kalau memandang doang nggak ada masalah. Ayat 29-30, maka jika matamu yang kanan menyesatkan, engkau cungkil, buang.
Karena lebih baik bagimu jika satu hari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu yang utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah tangan itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu yang utuh masuk ke neraka. Tadi Tuhan bicara berzina, sekarang Tuhan bicara mata. Rupanya zina hati, kan tadi Tuhan jelaskan tentang zina hati. Kalau hukum Taurat secara umum cuma zina fisik, Tuhan lebih tajam lagi, zina hati. Nah, makanya, sebelum saya teruskan, tadi di awal saya sudah katakan, kalau kita mengikut Tuhan Yesus, kita otomatis sudah menggenapi apa yang menjadi nafas dari Dekalog. Kalau zina hati aja tidak mungkin zina tubuh. Orang bisa zina tubuh. Orang bisa zina hati, belum tentu zina tubuh. Tapi kalau sampai zina tubuh, itu kan sudah eksekusi. Pasti hatinya sudah berzina dulu. Gak mungkin enggak. Maka Tuhan kasih esensinya di sini. Oke, zina hati, jendelanya itu jendela mata. Zina mata, jendelanya itu zina mata. Kenapa orang zina hati? Pasti dari mata. Itu sebabnya Yesus langsung kepada jendelanya, yaitu mata. Orang percaya harus mengendalikan matanya. Nah, jadi ayat 29-30 ini Tuhan sedang bicara gini, jangan kompromi, yuk langsunglah ke akar permasalahannya. Kenapa sampai zina hati? Karena zina mata. Oke, jaga matamu, kan begitu maksudnya. Kalau ini dicongkel matanya, ya ini bukan harafiah saudara ambil obeng, bukan. Kan Tuhan seringkali bicara dengan hiperbola, dengan majas atau gaya bahasa. Tapi yang di sini yang Tuhan hendak tekankan, kan potong tanganmu, maksudnya itu buanglah itu. Itu bukan ambil golok, potong buang ke tong sampah, bukan saudara ya. Ini nih gaya bahasa kerasnya. Yang Tuhan hendak sampaikan, jangan kompromi. Jangan kompromi dengan apapun. Itu loh yang Tuhan hendak sampaikan. Jangan pernah kita sayangkan hal-hal yang membuat kita berdosa. Mana ada sih orang yang gak sayang sama matanya? Makanya di kitab Pemasmur bilang, kamu itu biji mata Tuhan. Maksudnya apa sih? Biji mata Tuhan kan pasti dilindungi. Kita nih kalau ada benda ditimpuk ke kita aja, refleks kita tuh merem, ya kan? Merem. Kenapa? Karena refleks melindungi biji mata. Refleks melindungi mata. Refleks melindungi mata. Nah, di sini Tuhan hendak katakan gini, jangan pernah ada yang kita sayangkan. Kalau hal itu membuat kita berdosa. Yang paling berharga sekalipun jangan kita sayangkan kalau itu membuat kita berdosa. Apalagi saudara dimanapun saudara berada, bapak-bapak ya, yang punya kuntil anak, you gak boleh sayangkan. Saudara gak boleh sayangkan, harus dibuang. Maka Tuhan bilang mata tanganmu pun dibuang. Apalagi kuntil anak harus dibuang. Apapun yang membuat kita berdosa tidak boleh disayangkan. Ya, tidak boleh disayangkan. Teruskan. 31-32. Telah difirmankan juga siapa yang telah menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan diceraikan, ia berbuat zina. Nah, ini menarik saudara ya. Ayat ini Yesus tiba-tiba bicara tentang berzinahan. Ini kan masih masih berhubungan. Tadi persinahan, sekarang perceraian. Ini masih bertalian dengan yang tadi.
Harus diakui menjelaskan ayat ini sulit sehingga melahirkan multitafsir sampai hari ini di berbagai kalangan gereja. Namun demikian saya mau kita memahami apa yang menjadi nafas dari ungkapan Yesus terhadap ayat ini. Nafasnya itu bukan perceraiannya, nafasnya adalah setia pada pasangan. Ini kalau orang yang gak memahami langsung nafasnya pada perceraiannya. Bagi Yesus enggak, justru nafasnya setia pada pasangan. Kenapa saya katakan gitu? Oke, gini. Membaca ayat ini tidak bisa hanya ayat ini aja. Kita harus menafsirkan ayat ini dengan bagian lain di mana Tuhan Yesus berbicara tentang topik yang sama yang lebih lengkap. Mau gak mau kita harus buka Matius 19. Jadi nanti Matius 19 saya udah gak usah bahas lagi. Saya akan bacakan dulu Matius 19. Jadi di Matius 19 saudaraku ini ada ayat 1 sampai ayat yang ke 12, Tuhan bicara yang lebih komplit tentang tema ini, tentang tema perceraian. Jadi melihat Matius 31-32, kita harus juga melihat Matius 19, ini versi extendednya. Nah, saudara harus mengerti dulu dalam adat istiadat Yahudi berkenaan dengan perceraian itu ada dua aliran rabi yang sangat terkenal atau yang paling dikenal. Aliran yang pertama adalah Rabi Shammai. Yang kedua Rabi Hillel. Nah, Rabi Shammai ini terkenal dengan haluan garis keras. Dia sangat strict sekali, sangat memberikan ruang yang sangat-sangat sempit untuk orang bisa bercerai. Sebaliknya kalau Rabi Hillel, menurut ahli sejarah yang namanya Yosefus, ini lebih lunak, ruang untuk bercerai itu lebih luas saudara. Dan rupanya orang Farisi dan ahli Taurat itu lebih tertarik kepada aliran Rabi Hillel. Sehingga mereka menanyakan kepada Yesus, apa saja sih yang diizinkan hingga perceraian terjadi? Mereka ingin membenturkan dua pandangan ini. Dan mereka mau lihat Yesus memihak ke yang mana sih? Nah, coba lihat Matius 19 dari ayat yang ketiga ya. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan tanpa alasan saja? Lihat, fokus orang Farisi pada alasan perceraian. Tapi apa jawab Yesus ayat yang keempat? Tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya sebab itu laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Kalau saudara lihat di sini, jawaban Yesus itu tidak nyambung dengan apa yang menjadi pertanyaan ahli Taurat dan orang Farisi. Enggak nyambung saudaraku. Farisi tertuju pada alasan perceraian, tapi Yesus tertuju pada lembaga perkawinan. Lihat ya. Yesus menolak menjawab pertanyaan mereka, tetapi justru Yesus meletakkan fondasi kitab Kejadian tentang penciptaan laki-laki dan perempuan. Kalau di ayat yang ke-6, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu, karena itu apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Justru jawaban dari pertanyaan itu, ayat yang ke-6, justru pernikahan sebagai suatu lembaga ilahi. Di mana pernikahan itu dihormati Allah dan dihormati manusia. Dan Allah yang memberkati pernikahan dan manusia menjadi satu daging. Ayat 7, kata mereka kepadanya, lihat, Farisi ini mencoba mengarahkan lagi. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepadanya,
Karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Lihat, Farisi menyebutkan ketentuan yang dikeluarkan Musa bagi perceraian. Salah satu ketentuannya adalah memberikan surat cerai yang tadi kita baca di ayat ke-31. Tapi lihat again, orang Farisi menitik beratkan bagaimana supaya bisa cerai. Dan mereka nggak peduli dengan apa yang tersirat atau nafas dari hukum itu. Yesus mengarahkannya beda. Yesus fokus pada oleh sebab ketegaran hati manusialah Musa mengeluarkan hukum tersebut. Jadi dalam hal ini saudara harus paham ya, perceraian tidak pernah menjadi perintah ilahi. Catat ini. Perceraian itu tidak pernah menjadi perintah ilahi. Yang ada perceraian itu kelonggaran ilahi. Perintah ilahi dengan kelonggaran ilahi itu beda. Kelonggaran ilahi terjadi atas kedegilan hati manusia. Kelonggaran ilahi itu sejak semula tidaklah demikian, kata Tuhan Yesus. Ini paralel ketika bangsa Israel meminta raja kepada Samuel. Padahal maunya Tuhan itu bukan sistem kerajaan. Maunya Tuhan itu sistem teokrasi seperti zaman hakim-hakim. Seperti Musa memimpin bangsa Israel. Tapi satu kali bangsa Israel ngamuk. Nggak mau tahu, Tuhan aku mau minta raja. Oke. Tuhan bilang, Samuel bilang, itu bangsa Israel ngambek semua Tuhan. Mau minta raja, Tuhan bilang, enggak, bukan kamu yang mereka tolak. Aku yang mereka tolak. Akhirnya Tuhan bilang gini, oke, kalau memang mau raja, aku kasih ya. Tapi you tahu ya konsekuensinya. Dan orang Israel dengan sombongnya, dengan pongahnya berkata, oke, enggak apa-apa, kasih aja raja. Nah, di sana kelonggaran ilahi terjadi. Kelonggaran ilahi terjadi, saudaraku ya. Jadi kelonggaran ilahi itu beda dengan ketetapan ilahi. Perceraian tidak pernah jadi perintah. Perceraian itu sebuah kelonggaran ilahi ketika hati manusia sudah sangat degil. Makanya kelonggaran ilahi pada prinsipnya tidak senyawa dengan prinsip lembaga ilahi itu sendiri. Ya. Orang Farisi menganggap perceraian adalah soal kecil. Yesus menganggapnya sedemikian serius. Bagi orang Farisi itu kecil loh. Makanya yang ditanyain terus fokusnya pada gimana supaya bisa cerai. Mungkin banyak yang mau cerai. Jadi cari pembenaran diri. Tapi Tuhan anggap ini serius. Sampai Tuhan bawa ke teologi semula, kitab Kejadian dan lain sebagainya. Tuhan anggap ini sangat serius, saudaraku. Harus diingat bahwa dalam hal ini, bagi Tuhan ini, perceraian itu hal yang sangat keras. Sangat keras. Maka Tuhan bilang apa yang disatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Dan dalam Maleakhi 2 ayat 16, bagaimanapun perceraian tidak menyukakan hati Tuhan. Allah membenci perceraian. Kalau perihal perkataan Yesus yang seolah hanya berpihak pada laki-laki yang tidak dapat menceraikan, kan banyak orang tanya sama saya, laki-laki menceraikan istrinya kok nggak ditulis istri menceraikan suami. Nah, ini saudara harus ingat bahwa Israel itu masyarakat patrilineal yang sangat kental. Intinya suami ceraikan istri, Allah benci. Istri ceraikan suami, Allah benci. Ya. Jadi di sini bukan masalah laki boleh, cewek nggak boleh, bukan soal itu. Kitab ini ditulis di lingkungan patrilineal yang sangat kental. Sangat kental. Makanya seperti surat Paulus ada yang wanita jangan bicara, ya itu kan bukan berarti zaman sekarang wanita nggak boleh khotbah, kan nggak begitu saudara ya. Nah, intinya pembahasan diskusi mengenai pokok ini tidak boleh dimulai dari keabsahan perceraian atau mencari-cari alasan untuk perceraian. Bukan itu maksud Tuhan.
Inilah yang menjadi pendekatan orang Farisi. Kalau pendekatan orang Farisi itu masalah keabsahan perceraian. Tapi kalau titik berat Yesus justru pada konsep awal lembaga ilahi yang Allah tetapkan, yaitu laki-laki dan wanita menjadi satu daging dan satu kesatuan. Dua insan ini tidak boleh diucapkan oleh manusia, tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Bukankah di khotbah-khotbah sebelumnya Tuhan telah mengajarkan tentang kelemah lembutan, tentang membawa damai dan lain sebagainya. Bagaimana kita bisa dikatakan lembah lembut dan membawa damai kalau dengan pasangan hidup kita saja kita tidak bisa mengampuni. Apabila berselisih kita tidak bisa selesaikan. Bagaimana bisa dikatakan membawa damai? Ya. Jadi dilihat dari cita-cita, tujuan dan panggilan ilahi ini, maka perceraian adalah sebuah kemerosotan yang tragis. Oke, kita cepat saja ayat 33 sampai 37. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan loh bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali kamu bersumpah baik demi langit, sebab langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya. Ini mengutip kitab Yesaya. Ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambutmu. Kalau ya katakan saja ya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kata bersumpah palsu ini sebenarnya seperti janji palsu atau ikrar janji. Ucapan ini mengacu pada Imamat 19 ayat 21 yang berkata, janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, sebab supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Di Ulangan 23 ayat 21 juga tertulis, apabila engkau bernazar kepada Tuhan Allahmu, janganlah engkau menunda-nunda memenuhinya. Nah, orang Farisi, kembali lagi saudaraku, mereka sangat pandai bermain kata-kata. Dan mereka pandai menafsirkan hukum menurut versinya. Makanya pada zaman itu, mereka membuat tingkatan-tingkatan hukum. Atau sumpah. Kalau sumpah demi Allah, nah ini yang bahaya. Tapi kalau enggak bawa nama Tuhan, ya dilanggar juga boleh lah, kira-kira begitu. Maka ingat ya, orang Farisi dan ahli Taurat selalu menafsirkan Alkitab menurut seleranya dia. Apa yang menguntungkan dia, apa yang nyaman buat dia, demikianlah kitab suci diartikan. Yesus mau melawan dalam hal ini. Kamu bilang boleh sumpah, biarpun gak bawa nama Allah, tapi pakai langit. Langit itu juga tahta Tuhan. Kamu gak pakai nama Allah, tapi kamu bilang sumpah demi bumi. Bumi itu tumpuan kakinya. Sebenarnya Tuhan cuma mau bilang gini, udah deh. Gak usah pakai sumpah-sumpah, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Orang yang sebenarnya bersumpah, sebenarnya dia itu sedang tahu bahwa dirinya tidak dapat dipercaya. Makanya kalau orang dikit-dikit ngomong, swear deh bener, swear. Dia sadar bahwa dia tidak dapat dipercaya. Makanya dia mengawali dengan kata-kata, swear bener deh, gua gak bohong. Kenapa? Kemungkinan besar dia biasanya tukang bohong. Makanya sekarang pas dia mau ngomong yang benar, dia harus berusaha meyakinkan bahwa dia sedang tidak berbohong. Tapi Tuhan ajarkan yang lain, jadilah orang yang dapat dipercaya. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Supaya jika engkau melepaskan ucapan, orang bisa percaya. Enggak perlu pakai swear. Enggak perlu. Orang sudah percaya. Kan seperti itu saudara ya. Oke, kita teruskan. Ayat 38 sampai 42, kita cepat saja. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu.
Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu, dan kepada orang yang mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkan juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Cepat saja. Ayat 38 sampai 42 ini salah satu puncak hukum kasih dalam khotbah di bukit. Jati diri seorang Kristiani tercermin dalam kesalehannya, yaitu tidak menuntut balas dan mengasihi dengan kasih yang aktif. Ayat ini diawali dengan kutipan hukum Musa yang terdapat dalam Keluaran 21 ayat 22 sampai 25. Nanti saudara baca sendiri, bisa dibandingkan dengan Imamat 24 19-20, Ulangan 19-21. Kita harus memahami hukum Taurat terdiri dari 3 elemen. Ini yang tadi saya bilang. Jadi sebenarnya ketika Musa menerjemahkan Dekalog ke misi Patim, ini untuk orang-orang Israel yang hidup pada zaman itu. Mata ganti mata, kalau kita lihat konteksnya, itu adalah sistem hukum kemasyarakatan. Dan ini ditujukan untuk hakim pada saat itu, supaya orang jangan dirugikan. Dan yang merugikan ketika mengganti juga jangan diperas. Itu loh tujuan Musa tulis mata ganti mata, gigi ganti gigi. Konteksnya itu hakim. Tetapi ahli Taurat dan orang Farisi memperluas prinsip ini sebagai keluar dari lingkungan pengadilan dan dibawa ke lingkungan pergaulan sehari-hari. Jadi mereka mau pakai prinsip hukum ini untuk balas dendam pribadi, itu masalahnya. Ya, jadi saudara harus paham bahwa Musa tulis mata ganti mata, gigi ganti gigi, itu untuk konteks peradilan supaya orang jangan dirugikan, dan yang merugikan ketika mengganti jangan diperas. Ini lingkungan peradilan. Tapi dibawa sama orang Farisi, sama ahli Taurat ke lingkungan pergaulan sehari-hari untuk motif balas dendam. Untuk motif balas dendam, dendam pribadi maksudnya. Padahal di Imamat 19 ayat 18 sendiri telah dikatakan janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap sesamamu, orang-orang sebangsamu. Nah, jadi Yesus sendiri sebenarnya tidak menentang prinsip keadilan dalam penghakiman, saudaraku. Sebab dalam Matius 7 ayat 1 juga dinyatakan jangan menghakimi. Jadi Tuhan tidak melawan prinsip peradilan. Yang Tuhan lawan adalah kalau ini mau diperluas jadi urusan dendam pribadi, itu yang Tuhan lawan. Ya. Orang Farisi dan ahli Taurat selalu mencoba mencari celah dan menafsirkan Taurat untuk kepentingan dan kenyamanan mereka. Ini yang jahat di mata Tuhan. Esensi coba dihapus, yang diangkat ke permukaan adalah apa yang bukan esensi sesuai kepentingan mereka. Saudaraku, dengar baik ini. Hubungan pribadi kita dengan orang lain harus didasarkan pada kasih, bukan keadilan. Saya ulang lagi. Hubungan kita dengan orang lain, dengan sesama saudara seiman, harus didasarkan dengan prinsip kasih, bukan keadilan. Di mana ada kasih, pasti juga ada keadilan. Tapi keadilan belum tentu ada kasih. Jadi dalam hal ini, Yesus menggunakan 4 ilustrasi. Ayat 39b, tampar pipi kiri, kasih pipi kanan, ini bicara orang yang melakukan penghinaan serius kepada kita atau menjolimi kita. Ayat 40 mengenai baju, ini bukan skenario perampokan, tapi skenario pengadilan. Makanya ada kalimat, kalau ada orang yang mengadukan engkau, menuntut engkau, seperti itu ya. Ilustrasi yang ketiga, nanti saudara bisa baca lengkap di makalah ya, mengenai kerja paksa. Jadi pada zaman Yesus, orang Israel sedang dijajah oleh kerajaan Romawi. Ilustrasi yang keempat adalah mengenai pemberian. Agama Yahudi mengajarkan untuk memberikan sedekah kepada pengemis. Aksi ini tindakan moral, bukan sebuah kewajiban. Ya, nanti saudara bisa baca di makalah.
Saya akan cepat saja. Yesus sendiri merangkum dekalog menjadi 2 hukum yang merupakan inti dari seluruh Taurat dan kitab nabi-nabi yang terdapat dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39. Dan klimaks dari mengasihi sesama manusia tergambar dari apa yang Yesus ucapkan dari ayat-ayat ini. Mahatma Gandhi, tokoh India, terinspirasi oleh khotbah di bukit untuk melakukan perjuangan perlawanan pasif di India. Oke. Ayat 43 dan 44 sekarang. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kasihilah sesamamu sering ditulis dalam Taurat Musa. Tapi bencilah musuhmu ini kita tidak menemukan dari mana Yesus mengambil kutipan ini. Sebab dalam PL juga tidak ada satu ayat pun dalam PL yang memerintahkan untuk membenci musuh, saudaraku ya. Jadi kemungkinan yang paling logis adalah hal tersebut merupakan ajaran umum pada zaman itu yang berasal dari penafsiran ahli Taurat dan orang Farisi terhadap kitab suci. Jadi mungkin bagi mereka membenci boleh saja asal yang bukan golongannya, karena mereka memang membenci orang-orang yang bukan golongannya. Tapi Yesus mengajarkan hal yang lain. Yang Tuhan ajarkan adalah doakan mereka. Berarti harus bisa mengampuni. Saudara, sampai Tuhan bilang mengasihi. Ada orang bisa mendoakan tapi belum tentu mengasihi loh. Waktu dia mendoakan, Tuhan juga disuruh perang. Tuhan patahkan kakinya. Waduh, butakan matanya. Tapi yang Tuhan ajarkan enggak, berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu, supaya mata dia tercelik juga boleh mengenal kebenaran. Ayat 45, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu di sorga, menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang baik, menurunkan hujan bagi orang benar dan orang tidak benar. Anak-anak Bapa di sorga, di sini maksudnya adalah orang-orang yang memancarkan sifat Allah. Sifat yang dimaksud di sini adalah sifat Allah yang mengasihi manusia sekalipun manusia berdosa dan tidak benar. Tuhan tetap loh kasih hujan, Tuhan tetap kasih sinar matahari. Kita juga harus kayak gitu. Ingat, mengasihi pribadinya. Yesus mengasihi orang berdosa yang Yesus benci perbuatannya. Kita harus mengasihi semua orang, saudaraku, yang kita benci perbuatannya, bukan manusianya. Ayat 46-47, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apa sih lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Jadi tersirat di sini standar Tuhan Yesus Kristus orang percaya harus di atas orang pada umumnya. Kalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, you are nothing special. Orang pada umumnya begitu. Ekstrimnya Tuhan bilang pemungut cukai juga begitu. Nah, pemungut cukai ini kan orang-orang yang dipandang sebelah mata pada satu yang dianggap orang jahat lah. Orang yang gak benar gitu loh. Tuhan sedang mau bilang orang yang kamu anggap gak benar aja bisa begitu. Terus apa bedanya kamu? Jadi ini bicara masalah standar, saudara ya. Kita harus jauh di atas standar sebab kita punya tanggung jawab merefleksikan sifat Allah. Ayat terakhir, ayat 48. Karena itu hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapakmu yang di sorga adalah sempurna. Ayat ini merupakan klimaks dalam seri 1, saya kasih tanda petik seri 1 khotbah di bukit atau keseluruhan pasal kelima. Dan ayat ini menjadi kontroversi. Banyak orang bilang ya bagaimana mungkin pendeta aku bisa jadi sempurna. Bagaimana mungkin pastor aku jadi sempurna. Selama hidup di bumi ini bagaimana sih kita bisa jadi sempurna. Saudara harus lihat ayat ini. Bagian pertama haruslah kamu menunjuk pada orang percaya. Kamunya tuh kita loh. Itu menunjuk pada orang percaya. Ya. Sama seperti Bapakmu yang adalah di sorga. Artinya harus ada pembedaan antara orang percaya sama orang bukan percaya. Haruslah kamu itu kita.
sama seperti Bapakmu. Harus ada pembedaan dong. Antara orang percaya dan tidak percaya, murid dan bukan murid. Harus ada pembedaan. Sama seperti Bapakmu di sorga punya pengertian kita harus mencontoh Bapak, bukan mencontoh yang lain. Jangan punya idola yang lain yang kita contoh. Yang kita contoh Bapa yang di sorga. Itu idola kita. Nah saya akan tutup dengan ini. Ayat ini harus dimengerti dengan pengertian minimal 2 hal. Yang pertama, dalam bahasa Yunani sempurna itu teleios. Yang berarti menjadi utuh, menjadi lengkap. Dan ini dihubungkan dengan kedewasaan dan keutuhan moral seseorang. Titik fokus di sini adalah kata-kata ini, seperti Bapa atau meniru Bapa. Ini titik fokusnya. Banyak orang yang mempersoalkan bisa atau tidak sempurna. Tapi fokus kita hendaknya bukan soal bisa atau enggaknya. Tapi pada perjalanan kita untuk menjadi utuh seperti Bapa. Atau menjadi lengkap sesuai standar kesucian yang Tuhan inginkan. Fokusnya bukan pada bisa enggak. Jangan itu. Nah, untuk kita punya keutuhan moral, gimana caranya? Yaitu yang Tuhan udah khotbahkan. Dari ayat ke-21 sampai 47, itulah kelengkapan moral yang utuh yang Bapak miliki. Nah, tugas kita bukan bisa atau enggaknya. Tugas kita seperti kata slogan Nike, just do it. Ini orang melakukan enggak, yang diributin bisa enggak. Loh bukan itu. Bagian kita just do it. Yang kedua, terakhir. Sempurna menunjuk kepada suatu stadium memuaskan Bapa. Artinya apa? Gini saudara. Kesempurnaan tidak bisa diukur dengan kuantitatif. Ini kualitatif. Ibarat saudara punya anak usia 6 tahun dan 12 tahun. Kesempurnaan anak 6 tahun dengan kesempurnaan anak 12 tahun beda. Untuk anak 6 tahun hafal perkalian 1 sampai 10. Itu sempurna. Tapi kalau 12 tahun cuma tahu perkalian doang dan nggak mau tahu yang lain, itu tidak sempurna. Jadi ini ini kualitatif, tidak bisa kualitatif. Setiap kita punya level kita sendiri, punya perjalanan iman kita sendiri, di mana kita memuaskan hati Bapa. Jadi ini bukan buat ajang menghakimi orang lain, saudaraku, atau ajang menilai orang lain. Kita nggak bisa menilai orang lain dalam hal ini. Di mata Bapa si A, si B, si C sempurnanya bisa beda-beda. Ini stadium memuaskan hati Bapa. Kata kunci di sini adalah pertumbuhan. Setiap orang punya kesempurnaannya sendiri. Tapi kita harus punya yang namanya pertumbuhan. Jangan sampai saya suka bilang gini, seperti bayi yang punya bulu ketek. Harusnya usia rohani kita udah bukan usia 5 tahun. Kita udah jadi Kristen 15 tahun. Waduh. Itu udah usia akil balik. Tapi tingkat kedewasaan kita belum. Ini loh yang jadi persoalan. Atau kita udah jadi Kristen lama nih. Kita lihat orang yang baru jadi Kristen terus kita hakimi dia. Belum tentu. Kalau dia masih bayi. Untuk bayi itu baru saya papa. Itu udah sempurna loh. Umur 1 tahun di mata orang tuanya coba. Jadi dalam hal ini kita tidak bisa menilai, oh lu belum sempurna, gue udah, enggak bisa. Ini penilaian Tuhan sama kita. Tugas kita cuma 2, 1, just do it. 2, pertumbuhan. Fokus kita bukan pada pertumbuhan rohani orang lain, tapi pertumbuhan rohani kita. Kita yang tahu, aku sudah sempurna di kelasku belum. Nah, jadi ingat just do it dan pertumbuhan rohani. Demikian pendalaman Alkitab pada hari ini. Dengan demikian tuntaslah sudah Injil Matius pasal yang kelima. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu. Kami sudah belajar kebenaran firman-Mu, biar kebenaran firman-Mu ini
boleh kami renungkan kembali, kami boleh menghidupinya, belajar untuk menghidupinya. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.